يهدي الغائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور يهدي الغائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين شهدتنا يعز على أهل الحجاب ابتلاؤه يعز على أهل الحجاب ابتلاؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan yang dimaksud dengan al-haq sebuah kebenaran, yaitu betapapun kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala,
maka jangan ada lagi keraguan di dalam diri kita. Ragu dalam hal ini adalah asyakina fi aimin hadan nau'un fahuwa ablagun millatam. Lagu dalam hal ini adalah kebimbangan. Contohnya dalam hal ini mengenai arah kiblat. Arah kiblat, misalnya dalam soal kiblat ini, jangan lagi menjadi sebuah kata-kata yang lebih kuat daripada kita mengatakan jangan kamu ragu. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh ragu ketika mendengar sebuah yang hak, sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tidak lain ujian tersebut adalah untuk mengingatkan kita semuanya, untuk menguji kesabaran kita semuanya. Dalam lanjutan ayat, setelah ayat-ayat berikutnya, masih dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan. Allah menyeru orang-orang yang beriman agar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah alal akhirah, yakni untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orientasinya harus akhirat. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasinya tidak boleh haliah duniawi. Bisabri, pertolongan itu jalannya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bersabar. Sabar dalam hal ini adalah ala ta'ati wal bala'i. Sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan sabar di dalam menghadapi ujian. Nah, sabar ini merupakan salah satu bentuk atau jalan kita memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sabar dalam ibadah ataupun sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, selain sabar, dalam konteks yang lain ayat ini juga menjelaskan kepada kita wassalah. Kita memohon pertolongan dengan jalan salat, mendirikan salat, gitu. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab ini menjelaskan yang dimaksud dengan salat yaitu dikhususkan untuk menyebutkan pertolongan kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena berat dan berulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita ingin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersabar kemudian melakukan salat, tancapkanlah hati kita kepada Allah, kemudian mintalah secara berulang-ulang. Dengan catatan permintaan kita orientasinya harus akhirat. Kenapa? Karena innallaha ma'as sabirin bil auni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan pertolongannya kepada mereka orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ujian itu pasti datangnya. Ujian itu kapanpun, dimanapun kita sebagai makhluk yang beriman, pasti diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menyebutkan sebuah kepastian daripada ujian yang datang kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Kata Allah, dan sungguh kami telah memberimu cobaan. Cobaan apa yang diberikan oleh Allah? Berupa sedikit ketakutan. Takut oleh apa? Lil adu. Takut karena musuh. Takut karena persaingan bisnis, persaingan dagang, dan lain sebagainya. Selama kita masih takut karena musuh, selama kita masih takut karena bersaing dengan orang lain, jangan harap kita bisa menjadi orang yang betul-betul lulus di dalam menghadapi ujian ketakutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walju', Allah juga akan menguji kita dengan kelaparan. Contohnya al-qahtu. Qahtu apa? Paceklik. Musim tidak punya apa-apa. Di kampung misalnya belum saatnya panen, begitu. Atau dan lain sebagainya. Kekurangan makanan, kekurangan uang dan lain sebagainya. Selain itu juga Allah akan menguji kita wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Kekurangan harta disebabkan oleh apa? Oleh malapetaka, begitu. Disebabkan oleh bala, begitu. Contohnya dalam situasi saat ini Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian karena situasi pandemi. Mulai dari sisi kesehatan sampai sisi ekonomi dan lain sebagainya, kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian inilah yang akan menjadikan kita orang yang lulus, naik kelas atau malah sebaliknya. Kemudian wal anfus, dan jiwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa jiwa kita terpisah dari raga kita karena adanya kematian misalnya. Ada orang yang kita sayangi, kemudian Allah mengambilnya terlebih dahulu. Ada orang yang kita cintai, kemudian Allah mengambilnya terlebih dahulu. Dan lain sebagainya. Kemudian, wal anfusi was samarat. Allah juga menguji kita dengan buah-buahan. Buah-buahan disebabkan karena bahaya kekeringan, gitu, dan lain sebagainya. Buah-buahan disebabkan karena gagal panen, adanya hama, dan lain sebagainya. Dalam konteks hari ini mungkin bagi kita yang berjualan, gitu, jualan kita kurang laku disebabkan oleh pandemi saat ini, dan lain sebagainya. Begitu. Dan ini semua bagi orang yang mampu melewati ujian-ujian tersebut, Allah akan memberikan hadiah kepada mereka dengan jalan apa? Wa basyiris sabirin. Dengan jalan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itulah orang yang sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, berarti kita tidak sabar. Maka bersabarlah dalam menghadapi ujian seberat apapun. Karena Allah tidak akan menguji kita kecuali kita mampu memikul beban tersebut. Yakin, hakul yakin, Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian, dan kita pun pasti mampu melewati ujian-ujian tersebut. Nah, demikian pertemuan pertama kita, menyambung dari beberapa seri yang sebelumnya telah libur disebabkan karena beberapa hal. Mudah-mudahan berikutnya kita senantiasa diistiqomahkan kembali. Mudah-mudahan berikutnya kita senantiasa dijadikan orang yang betul-betul mampu melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali di pekan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.